Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Gusniawa Yunita dan NPM 20181 dan partner saya Akbar Kurniawan dan NPM 20156. Kami dari kelompok 86 akan mempresentasikan modul 3 dengan judul Implementasi Modul Simulasi Sistem Dinamis terhadap jumlah kapasitas produksi kopi di PT Mayora menggunakan software Vensim. PT Mayora adalah perusahaan yang memproduksi kopi. Di dalam analisis ini, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam produksi kopi yang disimulasikan secara dinamis. Penelitian dilakukan dengan menentukan variabel yang terlibat pada proses produksi. Selanjutnya, dilakukan pengolahan data menggunakan software Vensim yang memodelkan sistem produksi kopi seperti sistem nyata. Diperoleh hasil dari pemodelan pada software Vensim yaitu casual diagram dan stock flow diagram. Lalu, dilakukan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario dengan bantuan software Vensim agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Lalu dari skenario yang sudah dihitung, dipilih skenario yang terbaik yang menghasilkan ketersediaan bahan baku kopi terbanyak. Dari hasil output Vensim didapatkan hasil skenario terbaik yaitu skenario 4 yang dipilih karena memiliki nilai terbaik untuk menghasilkan ketersediaan bahan baku kopi terbanyak. Lalu ada pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam melimpah yang dapat menjadi modal dalam pengembangan ekonomi negara. Hal ini dapat diwujudkan dengan menghasilkan suatu produk sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dunia bisnis saat ini telah menjamur yang mengakibatkan persaingan semakin ketat. Semakin terbukanya akses untuk memasuki pasar global yang terdampak pada semakin ketatnya persaingan antara pelaku bisnis, setiap pelaku usaha dituntut untuk dapat menyusun strategi bisnis yang tepat untuk memperoleh keunggulan bersaing dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin berat pada saat ini mampu di masa yang akan datang. Simulasi adalah upaya untuk mereplikasi fitur, penampilan, dan karakteristik dari sistem nyata. Simulasi merupakan suatu kumpulan tentang metode dan aplikasi untuk meniru perilaku sistem yang sesungguhnya, biasanya melalui sebuah komputer dan menggunakan software tertentu. Pendekatan sistem yang dinamis ini atau sistem dinamik merupakan aplikasi dari pemikiran kesisteman yang memfokuskan perhatiannya kepada pola hubungan sebab akibat yang terjadi karena pengaruh umpan balik dari hasil kegiatan atau kondisi dari komponen sistem yang satu terhadap lainnya. Dalam hal ini, model casual diagram atau CLD yang merupakan salah satu dari model sistem dinamis akan lebih tepat digunakan daripada model input proses output yang biasa kita gunakan dalam memecahkan masalah organisasi manajemen. Setelah merancang casual diagram, selanjutnya dilakukan perancangan stok dan flow diagram. Stok dan flow diagram merupakan pemodelan yang dilakukan dalam sistem dinamis. Vensim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Vensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram simbol kausal atau dari pembuatan diagram stok dan flow. Lalu ada metode penelitian. Aplikasi Vensim ini dirancang dan dikembangkan oleh Ventas System Inc. dari Harvard, Massachusetts. Awalnya, Vensim ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Vensim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Vensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik mulai pembuatan diagram sampel kasual atau dari pembuatan diagram stok dan flow. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software Vensim untuk mengevaluasi sistem produksi kopi. Karena perlu untuk mengidentifikasi permasalahan dalam produksi hasil dalam alam atau produksi kopi disimulkan dengan secara dinamis.
Kemudian ada tabel data real. Pada tahun 2022 data realnya 1.900. Pada tahun 2023 data realnya 1.350. Pada tahun 2024 data realnya 1.250. Pada tahun 2025 data realnya 1.500. Pada 2026 data realnya 2.100 dan pada 2027 data realnya 3.150. Kemudian ini ada casual diagram. Lalu pada hasil dari pembahasan, yang pertama ada verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi model yang telah dibuat, kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat pada 3 era pendistribuan tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini dan terlihat model tersebut bebas dari error sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi seperti berikut. Ini gambarnya. Lalu ada tahap validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Berikut ini validasi model pada Vensim. Didapatkan rata-rata untuk ringnya 1.875 dan standar deviasinya 704,8049 dan untuk simulasinya didapatkan rata-rata 1958,333 dan standar deviasinya 719,3168 dengan berdasarkan error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, E1 didapatkan 0,04 sama dengan 4% dan E2 didapatkan 0,02 sama dengan 0,2%. Lalu output simulasinya pada gambar 3.2 model ketersediaan kopi dengan software Vensim. Lalu ada skenario 1, gambar 3.3 dapat ketersediaan dengan analisis. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 sampai pada tahun 2027 bahwa ketersediaan baku dapat memenuhi semua permintaan yang ada dikarenakan adanya jumlah permintaan kopi dan ketersediaan bahan baku yang konstan. Kemudian ada tabel ketersediaan bahan baku dengan analisis. Pada tahun 2022 ketersediaan bahan baku didapatkan hasil sebesar 2.000 ton. Pada tahun 2023 ketersediaan bahan baku didapatkan hasil sebesar 1.450 ton. Pada tahun 2024 ketersediaan bahan baku kopi didapatkan hasil sebesar 1.300 ton dan pada tahun 2025 ketersediaan bahan baku didapatkan hasil sebesar 1.550 ton dan pada tahun 2026 ketersediaan bahan baku didapatkan hasil 2.200 ton dan pada tahun 2027 ketersediaan bahan baku didapatkan hasil sebesar 3.250 ton. Dan untuk yang kedua ada skenario 2. Pada grafik di atas dapat disimpulkan pada tahun 2022 sampai tahun 2027 bahwa ketersediaan bahan baku kopi dapat memenuhi semua permintaan yang ada dikarenakan adanya jumlah permintaan kopi dan ketersediaan bahan baku yang konstan. Kemudian ada tabel pad ketersediaan bahan baku kopi pada skenario 2 dan analisis setelah presentasi peningkatan diubah dari 0,2 menjadi 0,3 didapatkan hasil pada tahun 2022 ketersediaan bahan baku kopi didapatkan hasil sebesar 2.000 ton. Pada tahun 2023 ketersediaan bahan baku kopi didapatkan hasil sebesar 1.450 ton dan pada tahun 2024 ketersediaan bahan baku kopi didapatkan hasil sebesar 1.100 ton dan pada tahun 2025 ketersediaan bahan baku kopi didapatkan hasil sebesar 950 ton dan pada tahun 2026 ketersediaan bahan baku kopi didapatkan hasil 1.000 ton dan pada tahun 2027 ketersediaan bahan baku kopi didapatkan hasil 1.256. Dan pada skenario 3 pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 sampai pada tahun 2027 bahwa ketersediaan bahan baku dapat memenuhi semua permintaan yang ada dikarenakan adanya jumlah permintaan kopi dan ketersediaan bahan baku yang konstan.
Nah, kemudian ada tabel pad ketersediaan bahan baku kopi dengan analisis setelah jumlah permintaan kopi ditingkatkan dari 1.700 menjadi 2.000 didapatkan hasil pada tahun 2022 ketersediaan bahan baku kopi didapatkan hasil sebesar 2.000 ton pada tahun 2023 ketersediaan bahan baku kopi didapatkan hasil sebesar 1.450 ton pada tahun 2024 didapatkan hasil 1.400 ton pada tahun 2025 didapatkan hasil 1.850 ton dan pada tahun 2026 didapatkan hasil 2.800 ton dan 2027 didapatkan hasil 4.250 dan pada skenario 4 dan analisis pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 sampai pada tahun 2027 bahwa ketersediaan bahan baku dapat memenuhi semua permintaan yang ada dikarenakan adanya jumlah permintaan kopi dan ketersediaan bahan baku yang konstan. Lalu ada analisis yang table pad setelah ketersediaan bahan baku kopi ditingkatkan dari 1.700 menjadi 2.000 didapatkan hasil pada tahun 2022 ketersediaan bahan baku kopi didapatkan hasil 2.000 ton, pada tahun 2023 didapatkan 2.050 ton dan 2024 didapatkan hasil 2.500 ton dan 2025 didapatkan hasil 3.350 ton dan pada 2026 didapatkan hasil 4.600 ton dan 2027 didapatkan hasil 6.250. Kemudian ada analisa output. Dari output simulasi Vensim didapatkan hasil ketersediaan bahan baku kopi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2027, ketersediaan bahan baku kopi pada skenario 1 sebanyak 3.250 ton, skenario 2 sebanyak 1.250 ton, skenario 3 sebanyak 4.250 ton, dan skenario 4 sebanyak 6.250 ton. Oleh karena itu, sebaiknya produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario 4 agar didapatkan hasil ketersediaan bahan baku kopi yang terbanyak. Kemudian ada kesimpulan, pada proses validasi dikirakan E1 kurang dari 5% dan E2 kurang dari 30%, maka data yang digunakan valid atau menggambarkan kondisi sistem nyata. Kemudian data tersebut diolah menggunakan software fencing dan didapatkan hasil ketersediaan bahan baku kopi pada setiap tahunnya. Dari hasil tersebut, sebaiknya produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario 4 agar didapatkan hasil ketersediaan bahan baku kopi yang terbanyak. Saran untuk penelitian selanjutnya sebagai pengembangan dari penelitian ini adalah penambahan variabel pada penelitian perlu diperluas lagi, sehingga penelitian akan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses produksi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar Kurniawan Prasetyo. Di sini saya dari kelompok 86 akan menjelaskan bagaimana pembuatan software untuk modul 3 ini yang di mana softwarenya yaitu Enzim. Langkah selanjutnya yaitu kita cuma tinggal membuka aplikasi Enzimnya, lalu kita ke klik file, terus kita ke new model, di mana untuk initial time-nya ini kita sesuaikan dengan tahun yang sudah ditentukan, di mana pada modul ini ditentukan yaitu untuk awalnya 2022 dan untuk final time-nya itu 2027. Dan juga untuk bagian unit for time-nya itu kita rubah menjadi tahun. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, lalu untuk pembuatan casual loop diagram, langkah yang pertama yang kita buat yaitu kita klik variabel, kita tulis hasil panen. Dan juga kita membuat beberapa variabel di sini seperti daerah gagal panen,
Terus di sini juga kita membuat luas lahan dan sebagai berikut. Kurang lebih untuk bagian solar diagram itu seperti ini, di mana untuk garisnya itu kita menggunakan arrow, tinggal kita tarik dari variabel tingkat permintaan menuju ke variabel hasil panen. Nah, selanjutnya yaitu kita ini, nah kita klik 2 kali pada bagian arrow-nya, di situ kita klik kanan. Nah, kita memilih polarity-nya di sini. Untuk polarity ini plus minus ini tergantung dari variabelnya. Di mana apabila kapasitas produksinya ini lebih banyak, maka hasil panennya juga lebih banyak. Maka dipilih simbol plus. Nah, begitu pula apabila contohnya seperti di daerah gagal panen ini, nah, di daerah gagal panen ini dipilih min, karena apabila daerah gagal panennya semakin meningkat, maka hasil panennya juga akan meningkat. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sama dilakukan untuk semua variabel. Nah, oleh karena itu kurang lebih seperti itu untuk cara pembuatan cash flow diagram. Untuk pembuatan stock flow diagram, langkahnya itu sama seperti tadi, yaitu file ke new model. Nah, jangan lupa ini disimpan ya teman-teman. Untuk initial time-nya itu sama 2022 dan untuk final time-nya juga 2027. Dan untuk units for time-nya itu kita rubah menjadi tahun, itu kita klik OK. Nah, untuk pada bagian stock flow diagram ini kita menggunakan semua ini, di mana pada bagian level ini kita pilih yaitu jumlah hasil panen kalau tidak salah ya. Nah, untuk bagian levelnya ini kita tulis jumlah permintaan kopi karena kita sesuai menggunakan kopi. Untuk bagian level selanjutnya di sini kita tulis yaitu ketersediaan bahan baku kopi, ketersediaan bahan baku kopi. Nah, untuk di sini kita bisa besarkan dan kecilkan juga pada bagian level ini. Pojok sini kita tarik. Nah, untuk bagian rate-nya itu kita klik sekali, terus nanti kita arahin seperti ini. Nah, ini untuk caranya. Peningkatan, tidak, peningkatan permintaan. Dan ini kita bisa hapus. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini untuk bagian stock flow diagramnya. Jangan lupa untuk bagian persentase dan juga persentase ini dan juga jumlah permintaan kopi kita beri equation. Nah, untuk pemberiannya itu kita tinggal blok, situ kita klik equation-nya. Kita klik equation terlebih dahulu, habis itu kita pilih. Nah, untuk equation-nya ini angka-angkanya itu terserah. Nah, untuk pada bagian persentase penurunan, unitnya itu menggunakan persentase.
Nah, untuk pada bagian equation ini semua hampir sama caranya. Klik equation, kita tinggal pilih variabel mana yang mau kita beri rumus. Nah, ini contohnya pada jumlah permintaan kopi, di mana rumusnya itu peningkatan dikurangi dengan peningkatan permintaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa diisi equation semua untuk setiap variabelnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik kita blok semua, habis itu kita simulasi. Nah, habis itu klik yes. Sekarang kita ke bagian grafik. Nah, ini kita bisa lihat grafiknya. Nah, ini kita bisa lihat grafik-grafik. Nah, ini untuk bagian grafiknya. Kita bisa lihat di sini, di scroll di bawah sini terdapat. Nah, gimana untuk yang warna biru ini untuk grafik apa dan juga penurunan permintaan apa gitu. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa kita ke tabel, kita bisa lihat untuk data-datanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Gimana untuk skenario 1 itu kurang lebih seperti itu tadi, dan untuk skenario 2 itu sama, tinggal di bagian variabelnya itu dirubah angka-angkanya saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.